Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Bagi Dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa dalam acara Mana Rohani Adi Yuswa Gereja Kristen Jawa Bandung. Kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan dan mendalami firman Tuhan yang terdapat pada Roma 8 ayat 28. Demikian Bapak Ibu bunyi firman Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu sekalian, apabila kita menoleh ke belakang, tentunya kita dapat merefleksi diri, dapat mengintrospeksi bahwa tidak semua ketika kita waktu muda, apa yang kita cita-citakan kelak akan terlaksana. Jalan-jalan hidup kita ini tidak selalu seperti yang kita rencanakan. Banyak hal yang tidak kita duga hadir dalam hidup kita dan harus kita jalani. Seperti misalnya kita dapat melihat kehidupan Yusuf, anak Yakub. Yusuf tidak mengira bahwa akhir hidupnya menjadi penguasa di Mesir. Karena kita tahu ketika kecil Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia pernah dijual ke Mesir menjadi budak di rumah Potifar. Bahkan pernah dimasukkan ke dalam penjara karena suatu fitnah. Tapi itulah jalan yang harus dia tempuh. Tuhan menyertainya. Akhirnya Tuhan menjadikan Yusuf sebagai penguasa di Mesir. Saudara, saya juga pernah kenal seorang ibu yang bertetangga dengan kami waktu itu. Seorang janda yang tidak berpenghasilan karena suaminya ketika masih hidup bukanlah anggota pegawai negeri, bukan anggota TNI, bukan anggota Polri. Sehingga ketika suaminya meninggal ini, ibu ini tidak mendapat uang pensiun. Tapi walaupun tidak berpenghasilan, anaknya yang 4 orang berhasil semuanya. Yang pertama menjadi perwira KKO waktu itu, sekarang perwira marinir lewat pendidikan AAL, Akademi Angkatan Laut.
Yang kedua, menjadi dokter gigi. Yang ketiga, sarjana ekonomi, entah di mana kerjanya. Dan yang keempat, menjadi dokter umum, yang tentunya sudah berspesialisasi, cuman saya tidak tahu spesialisasinya apa. Saudara, kita semua mengira, saya waktu itu juga mengira, ternyata ibu janda ini uangnya sangat banyak, karena bisa mendidik putra-putranya sampai pendidikan jenjang tinggi. Saya bertanya secara iseng, Bu, uang ibu ternyata banyak ya, karena bisa untuk biaya semua putra-putranya. Maka jawab ibu itu, oh betul mas, uangku banyak sekali. Tidak seperti yang orang kira mungkin ya. Lalu bagaimana menyimpannya Bu? Dia katakan, aku titipkan ke Tuhan. Tuhan selalu memberiku ketika aku butuh. Aku baru sadar, ya ibu ini berserah diri kepada Tuhan. Dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dari pelajaran ini kita bisa tahu bahwa Tuhan ikut serta dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai hidup Yusuf, Tuhan yang menyertai ibu janda ini, juga Tuhan yang menyertai kita. Mungkin banyak hal yang tidak kita rencanakan semua, tapi harus kita jalani, dan itu yang terjadi. Kita yakin Tuhan itu serta dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan perlu berkecil hati. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang benar di depan Tuhan, maka kita boleh yakin Tuhan akan menyertai kita. Amin.